Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di channel penuh berkah ini. Semoga sahabat dalam kondisi yang sehat walafiat, berkah atas apa yang diusahakan, dan bahagia bersama keluarga. Kita berdoa bersama semoga rizki yang masih jauh didekatkan, yang masih di atas langit diturunkan, yang masih di dalam bumi dimunculkan, yang sudah dekat dimudahkan dan diberkahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan bahasan kali ini, yang belum like, subscribe, dan share video ini, silakan like, subscribe, dan share. Mari kita jadikan channel ini sebagai ladang menebar kebaikan. Semoga banyak orang yang tercerahkan setelah menyaksikan tayangan ini. Sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam 1861 sampai 1686 sebelum Masehi, yang merupakan keturunan Sam bin Nuh alaihissalam 3900 sampai 2900 sebelum Masehi. Literatur yang ada dalam sanad Islam menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Ur-Kasdim, sebuah kota penting di Mesopotamia. Selanjutnya Nabi Ibrahim tinggal di sebuah lembah di negeri Syam. Ketika sudah memasuki usia senja, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan. Sang istri Sarah sangat sedih melihat keadaan ini dan meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari Hajar inilah Allah mengkaruniai Ibrahim seorang anak bernama Ismail, dan Sarah tidak mampu memendam rasa pilunya karena tidak mendapatkan keturunan sepanjang perkawinannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengadukan permasalahannya kepada Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail bersama Hajar untuk menjauh dari Sarah. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Ya Allah, kemana aku harus membawa keluargaku?" Allah berfirman, "Bawalah ke tanah haramku dan pengawasanku, yang merupakan daratan pertama aku ciptakan di permukaan bumi, yaitu Mekah." Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi membawa kendaraan cepat. Kemudian Jibril membawa Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam melewati suatu tempat yang memiliki ladang kurma yang subur, ia selalu meminta Jibril untuk berhenti sejenak. Tetapi Jibril selalu menjawab, "Teruskan lagi dan teruskan lagi," sehingga akhirnya sampailah di Mekah, dan Jibril mereka di posisi Ka'bah, di bawah sebuah pohon yang cukup melindungi Hajar dan anaknya Ismail dari terik matahari. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pulang kembali ke negeri Syam menemui Sarah, istri pertamanya. Hajar merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh suami tercintanya. "Mengapa menempatkan kami di sini, tempat yang sunyi dari manusia? Hanya gurun pasir, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan," tanya Hajar sambil memeluk erat bayinya Ismail. Ibrahim jawab, "Sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian di sini." Lalu Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka, sehingga sampai di Bukit Kudai yang mempunyai lembah. Ibrahim berhenti sejenak dan melihat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dia lalu berdoa seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman mengulangi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, tinggallah Hajar bersama bayinya Ismail. Ketika sinar matahari mulai menyengat, bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun panik mencari air. Naluri keibuannya berusaha gigih mencari air. Awalnya Hajar naik ke Bukit Syafa, tetapi tidak menemukan air. Lalu ia pergi lagi ke Bukit Marwa, dan di sana pun tidak menemukan air. Hajar mulai panik dan putus asa sehingga tidak menyadari bahwa telah 7 kali berlalu bolak-balik di antara Bukit Syafa dan Marwa. Namun ia tetap tidak menemukan air di antara dua tempat tersebut. Akhirnya dari Bukit Marwa, Hajar melihat ke arah Ismail. Dia heran, bayinya tiba-tiba berhenti menangis. Hajar pun melihat air mengalir dari bawah kaki Ismail. Hajar berlari dengan girang ke arah tempat bayinya. Dia berusaha menggali pasir, membendung air yang mengalir tersebut sambil melafazkan kalimat Zam-Zam, menampung. Sejak saat itu hingga sekarang, mata air tersebut dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai sumur Zam-Zam. Berselang beberapa waktu kemudian, lewatlah kabilah Jurhum di sekitar tempat itu. Ketika berada di Bukit Arafah, mereka melihat kerumunan burung-burung berterbangan di atas udara. Mereka yakin di sana pasti ada sumber air. Mereka segera mendekati tempat tersebut. Setelah sampai, mereka terkesima melihat seorang wanita bersama bayinya duduk di bawah pohon dekat sumber air tersebut. Kepala suku Jurhum bertanya kepada Hajar, "Siapakah Anda dan siapakah bayi mungil yang ada dalam gendongan Anda itu?" Hajar menjawab, "Saya adalah ibu dari bayi ini. Ia anak kandung dari Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Tuhannya menempatkan kami di wadi ini." Lalu kepala suku Jurhum meminta izin tinggal berseberangan dengannya. Hajar menjawab, "Tunggulah sampai Ibrahim datang. Saya akan meminta izin kepadanya." 3 hari kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang melihat kondisi anak dan istrinya. Hajar meminta izin kepada Ibrahim agar kabilah Jurhum bisa menjadi tetangganya. Nabi Ibrahim pun memberi izin dan kabilah Jurhum menjadi tetangga Hajar dan Ismail di tempat itu. Pada kesempatan berziarah selanjutnya, Ibrahim menyaksikan tempat itu sudah ramai oleh keturunan bangsa Jurhum, dan Nabi Ibrahim merasa senang melihat perkembangan itu. Hajar hidup rukun dengan bangsa Jurhum hingga Ismail mencapai usia remaja. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah pada posisi kubah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengetahui posisi kubah itu, karena kubah tersebut telah diangkat lagi oleh Allah ketika terjadi peristiwa banjir besar di bumi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk menunjukkan kepada Ibrahim posisi Ka'bah. Kemudian Jibril datang membawa beberapa bagian Ka'bah dari surga, dan pemuda Ismail membantu ayahandanya mengangkat batu-batu dari bukit. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja membangun Ka'bah sampai ketinggian 7 hasta. Jibril lalu menunjukkan kepada mereka posisi Hajar Aswad. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula. Lalu Ibrahim membuatkan 2 pintu Ka'bah. Pintu pertama terbuka ke timur dan pintu kedua terbuka ke barat. Ketika selesai pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Jibril turun menemui dan menyampaikan pesan kepada Ibrahim. Jibril meminta Nabi Ibrahim mendistribusikan air Zam-Zam ke beberapa tempat seperti Mina dan Arafah.
Maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah, pendistribusian air. Setelah selesai pembangunan Baitullah dan pendistribusian air tersebut, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surah Al-Baqarah 126. Sejak itu kaum muslimin melaksanakan ritual haji untuk berziarah ke Ka'bah setiap tahun. Ia mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta risalah para nabi dan rasul setelah keduanya. Ritual suci ini berlangsung terus seperti pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Namun pada periode tokoh Mekah Amr bin Luhai, ritual haji mulai terkotori dengan kehadiran patung dan berhala. Demikian seri pertama tentang sejarah haji. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.